Selamat datang di negara Samudra Raya. Di sini, sistem pemerintahan kami memilih jalur yang sederhana, unikameral. Itu berarti hanya ada satu lembaga perwakilan yang membuat semua keputusan penting bagi seluruh rakyat. Inilah Majelis Rakyat Tunggal. Satu parlemen, satu suara rakyat. Dengan mengucap syukur, sidang Majelis Rakyat Tunggal hari ini saya resmikan. Sekretaris Ayu, apakah semua anggota sudah hadir? Sudah Ketua, semua anggota telah hadir, sidang menyatakan quorum dan siap dimulai. Baik, agenda kita hari ini seperti membahas rancangan undang-undang keadilan sosial karena untuk meratakan kesejahteraan rakyat, khususnya sektor-sektor kecil. Baik, langsung saja kita mulai dari sektor pertanian. Silakan Ibu Sari. Baik, terima kasih Wah. Saya izin mengatakan, rancangan undang-undang ini sangat mendesak. Kami sudah semakin terpuruk. Hasil panen gagal, pupuk semakin naik, tapi bantuan dari pemerintah tak kunjung datang. Kami butuh aksi, Ketua. Kami tidak butuh janji-janji tertulis. Kami ingin rancangan undang-undang ini membantu subsidi pupuk dan pembatasan impor hasil tani. Ketua, saya memiliki pandangan berbeda. Kita harus mendukung petani, tetapi negara juga perlu mendukung sektor industri. Bu Sari, jika kita hanya fokus pada pertanian, maka ekonomi kita tidak akan tumbuh dengan cepat. Perlu insentif untuk investasi dan kemudahan diri usaha dalam ilmu ini, agar lapangan kerja berpeluang. Industri itu siapa yang mana? Kami petani kecil tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kami sehari di ladang di sawah sana, kami hanya mendapatkan sisa. Sudah. Kita semua di sini untuk rakyat. Justru karena sistem kita satu kamar, kita harus bisa menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda ini, bukan malah terpecah. RUU ini harus menjadi titik temu untuk kita. Raka benar. Kita di sini tak bisa membuat keputusan langsung. Karena kita di sini hanya mendengarkan dua suara, tapi di sana masih banyak suara yang harus kita dengar. Sekretaris Ayu, tolong lakukan kunjungan laporan segera, karena kita juga harus melakukan keluh kesah rakyat sana. Kita tunda dulu pembahasan kali ini sebelum kita mendapatkan laporan selanjutnya. Baik Ketua, besok saya akan menemui masyarakat langsung dan laporan akan segera saya siapkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya Ayu datang langsung dari Majelis Rakyat Tunggal. Jadi kami sedang membahas RUU Keadilan Sosial. Nah, saya datang ke sini untuk mendengarkan apa yang sedang bapak-bapak dan ibu-ibu ini rasakan sekarang. Elah Bu, sekarang laut makin gak bersahabat, harga solar naik, ini pun kan juga makin susah sekarang. Tolonglah Bu, kalau kebijakanku yang betul-betul banget ya, jangan cuma jadi saja. Lu kali pikir keputusan dari parlemen itu jauh dari rakyat, tapi kalau memang suara kami didengar, nanti saya akan sampaikan ke warga pesisir-pesisir lainnya.
Betul Bu, saya cuma pedagang pasar. Jadi kalau aturan baru datang pasti harga baru naik. Kami para pedagang ini cuma ingin harga yang stabil biar bisa makan. Kita butuh keterbukaan, Bu, bukan sekedar datang aja. Rakyat harus tahu gimana keputusan dibuat. Sistem satu kamar kayak gini masih banyak disalahgunain. Jadi tolong pastiin suara rakyat itu benar-benar didengar, bukan sekedar formalitasnya aja. Terima kasih atas semua masukan yang saya janji. Semua masukan dan dukungan dari Bapak dan Ibu semua akan saya bawa langsung ke sidang majelis. Karena dalam sistem unikameral, suara rakyat merupakan dasar dari setiap keputusan dan itu merupakan janji kami. Sidang lanjutkan. Saya Sayu, silakan sampaikan laporan ke lapangan. Ketua, saya telah berbicara dengan berbagai lapisan masyarakat. Intinya, mereka ingin kebijakan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Petani butuh subsidi, nelayan butuh harga solar yang terjangkau, dan pedagang butuh stabilitas harga. Mereka juga butuh transparansi dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saya akui memang selama ini saya hanya fokus pada angka-angka dan pertumbuhan ekonomi saja. Setelah mendengar penjelasan dari Sekretaris Ayu, saya sadar bahwa rakyat kecil adalah fondasi utama dari pertumbuhan ekonomi kita. Saya setuju, rakyat harus menjadi pusat dari semua keputusan yang kita buat. Kita harus merevisi RUU ini, fokus dulu pada pengawasan harga dan subsidi. Lihat, itulah yang saya maksud. Kita tidak bisa hanya mencari keuntungan. Kami, para petani dan nelayan, adalah pilar dari negara ini. Nah, beginilah seharusnya sistem unikameral kita berjalan. Tak ada dua kamar yang saling berdebat ataupun saling lempar tanggung jawab. Hanya ada satu ruang untuk tempat semua suara, baik itu perwakilan dari petani, pengusaha, ataupun suara dari lapangan, untuk bersatu demi satu tujuan. Marilah kita buat RUU ini untuk menjadi alat keadilan, bukan malah menjadi alat kekuasaan. Keputusan yang bijak. Kita revisi RUU keadilan sosial ini berdasarkan laporan dari lapangan. Kita tegaskan pasal-pasal tentang subsidi tepat sasaran, transparansi anggaran, dan mekanisme penguasaan harga. Apakah semua sepakat? Sepakat. Dengan ini, rancangan Undang-Undang Keadilan Sosial yang sudah direvisi akan siap untuk disahkan. Apakah semua anggota Majelis Rakyat Tunggal sepakat dengan RUU ini? Sepakat. Sepakat. Dengan semangat persatuan, mari kita sahkan RUU ini untuk kesejahteraan rakyat Samudra Raya. Ingat, satu kamar bukan berarti harus punya satu pikiran. Kami punya berbagai pandangan, petani, pengusaha, dan kaum muda. Tapi kami semua punya satu tujuan, bekerja untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Di bawah atap gedung yang sederhana itu, 9 orang yang berbeda pendapat belajar untuk bersuara bersama. Mereka bukan sekadar pembuat kebijakan, mereka adalah wajah rakyat yang sesungguhnya. Dari nelayan yang berjuang melawan ombak yang tinggi, dari pedagang yang bertahan di tengah harga yang naik, dari mahasiswa yang menuntut keadilan, hingga para wakil rakyat yang membuka telinga dan hati. Itulah makna sejati dari sistem unikameral. Satu ruang, satu suara, dan satu tekad untuk membangun. Satu kamar bukan berarti satu pikiran, tapi satu tujuan. Untuk rakyat, oleh rakyat, bersama rakyat. Dalam sistem unikameral, semua keputusan rakyat ditetapkan dalam satu lembaga perwakilan. Tidak ada dua kamar yang berdebat, tidak ada perbedaan suara, hanya satu yang mewakili semua. Setiap ketukan palu bukan sekedar bunyi kayu di meja, tapi gema aspirasi rakyat yang disampaikan lewat tangan-tangan wakilnya. Sistem unikameral hanya memiliki satu lembaga perwakilan,
di bawah satu atap parlemen. Semua keputusan diambil bersama, cepat, efisien, namun tetap harus adil bagi rakyat. Di sistem ini, satu suara bisa mengubah arah kebijakan seluruh negara. Dalam sistem bikameral, kekuasaan perwakilan dibagi dua, satu mewakili rakyat, satu mewakili daerah. Dua suara, dua pandangan, tapi satu tujuan, menjaga keseimbangan dalam bernegara. Ada pula sistem trikameral, 3 lembaga yang mewakili berbagai kelompok masyarakat, tapi semakin banyak suara, semakin sulit mencari satu keputusan yang bulat. Di beberapa negara, sistem parlemen tak selalu hitam putih. Ada yang menggabungkan dua model untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bangsanya sendiri. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana satu lembaga bekerja dalam sistem unikameral, satu atap, satu suara, satu keputusan. Sekali lagi. Sepakat. Bu, bukan sekedar datang aja. Rakyat harus tahu gimana keputusan dibuat. Ayo, bentar dulu. Terima kasih semuanya. Aku lebih fleksibel. Di tengah harga yang tinggi dari mahasiswa yang Sekarang, tolonglah Bu, kalau buat kebijakan tuh yang betul-betul buat rakyat, jangan cuma janji manis saja. Dulu kami pikir Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Tak seronok.